selingkuhnya dengan teman sekantor, salah satu minimal harus dimutasi, harus resign. Ada nggak ya hubungannya ya? Saya sih nggak bisa bilang sih kalau misalnya kita membahagiakan pasangan, itu artinya rezeki kita menjadi lebih mudah ya. Tetapi saya pikir ada hal yang logis untuk mengatakan kalau kita bisa membahagiakan pasangan kita, kita akan bisa mendapatkan lebih banyak rezeki. Nah, simak penjelasan saya ya. Sekarang kita pikirkan keluarga yang tidak bahagia, ya semua orang pengen bahagia. Kalau tidak bahagia kan pasti kita akan mengusahakan kebahagiaan itu. Masalahnya dalam pernikahan yang kita harapkan untuk bisa memberikan kebahagiaan itu kan pasangan kita. Terus pasangan kita tidak memberikan kebahagiaan, maka sedikit banyak kita akan menuntut, kita akan mendesak, mengupayakan supaya pasangan kita bisa memberikan kepada kita kebahagiaan. Itulah sebabnya terjadi konflik. Dalam pasangan yang tidak bahagia, pasti terjadi konflik demi konflik. Setiap konflik akan membutuhkan uang untuk mengkompensasi konflik tersebut. Nah, contoh ya, suami dan istri berantem. Waktu suaminya pulang, istrinya nggak mau buka pintu, kesel, suruh tidur di luar. Kalau keselnya itu cuma sebentar, ya mungkin si suami itu cuma pergi ngopi atau pergi jalan-jalan. Tapi kalau misalnya ternyata si istrinya benar-benar marah, benar-benar nggak dibukain pintu sampai besok, artinya dia harus tidur di luar. Kebayangkan, harus keluarin biaya, bukan cuman kopi, bukan cuman nyemil, tetapi dia harus keluarin biaya untuk hotel loh. Dari sudut pandang yang lain ya, kalau misalnya ketidakpuasan itu mengakibatkan kita merasa ditolak. Terus di tengah-tengah kita merasa ditolak, ada orang yang memberikan perhatian lebih. Bukan mustahil, hati itu menjadi luluh, jatuhlah ke lain hati. Nah, kalau udah kayak gini, kan berabe semuanya. Berabenya bukan cuma berabe sedikit, tinggal minta maaf selesai. Ya, ada trauma yang terjadi kalau misalnya selingkuhnya dengan teman sekantor, salah satu minimal harus dimutasi, atau ya harus pindah, salah satu harus resign. Ini kan pasti akan mengganggu perkembangan karir dari orang yang tidak bahagia tadi ya, yang selingkuh, atau ya pelakornya juga gitu loh. Gimana caranya kita mau mendapatkan rezeki yang banyak kalau misalnya keluarga itu nggak bahagia gitu loh. Gimana dengan keluarga yang bahagia? Kalau keluarga yang bahagia, maka yang pertama ya, saya rasa kita akan semakin termotivasi untuk memperjuangkan keluarga kita. Apalagi kalau keluarga kita tahu, kita penghasilan kita nggak seberapa, wah kita akan berjuang mati-matian. Karena ada orang yang mengasihi kita, ada orang yang nungguin kita di rumah ya, kita akan semangat. Kita akan benar-benar berjuang untuk mencapai karir yang terbaik, penghasilan yang terbaik yang bisa kita berikan buat keluarga kita. Terus yang kedua, dalam buku saya yang berjudul Tangguh, 4 rahasia yang jadikan Anda tak terkalahkan, saya mengatakan bahwa salah satu kunci untuk bisa tangguh adalah dukungan dari keluarga, dukungan dari pasangan. Dengan adanya dukungan, maka kita akan menjadi semakin tangguh. Di samping itu, kalau kita bisa mendapatkan dukungan dari pasangan kita itu bukan cuma mendapatkan dukungan dari dia loh. Kita mendapatkan dukungan dari keluarga besarnya. Kalau kita nggak dapat dukungan dari pasangan kita, gimana kita bisa mendapatkan dukungan dari keluarga besar? Kita tahu bahwa kunci kesuksesan dalam bisnis dewasa ini apa? Yaitu jejaring kan? Nah, itulah sebabnya memang hubungan kita harus baik dengan pasangan, sehingga jejaring kita lebih luas lagi, dan kita bisa mungkin lebih sukses. Selain itu, dengan adanya hubungan yang baik, bahagia di rumah, maka stres kita berkurang. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Bahwa dalam riset diketahui bahwa stres di rumah itu lebih tinggi daripada stres di kantor. Dan salah satunya adalah tentang pasangan ini. Nah, sekarang kalau kita bisa mengurangi stres itu, yang begitu besar itu, pasti kita akan menjadi semakin melesat, semakin hebat, semakin kreatif lagi di tempat kerja kita. Karena masalah di rumah beres. Ya, demikian juga Bapak Ibu yang berbisnis. Stres di rumah berkurang, usaha, kreativitas, merasa didukung, ada motivasi, membuat kita menjadi punya potensi yang lebih besar untuk berhasil. Dan ini dikuatkan dengan adanya sebuah riset yang mengatakan bahwa dalam pasangan-pasangan yang berkomitmen, yang hubungannya baik, ya, ternyata mereka bisa mendapatkan kemampuan finansial yang lebih tinggi dalam jangka panjang, ya. Jadi sekalipun di awal mereka mulai pernikahan itu dengan kemampuan finansial yang rendah, tetapi ternyata di akhir mereka itu rata-rata bisa memiliki kemampuan finansial yang lebih tinggi daripada yang lain. Nah, karena itu saya mengatakan
Ya, kalau kita bisa membahagiakan pasangan kita, tentu secara logis rezeki itu akan menjadi lebih banyak. Tapi saya sama sekali tidak menyarankan Bapak Ibu membahagiakan pasangan demi rezeki. Kita ini membahagiakan pasangan adalah karena kita tulus mencintai dan mengasihinya, bukan karena kita pengen rezeki yang lebih banyak. Saya Danny Hen, salam pembelajar.